Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa Tuhan, ajar kami Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan, biarkan Kau berbicara, ajar kami Tuhan supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Dalam beberapa hari ini kita mungkin bertemu dengan keluarga besar kita. Saya berdoa ada pemulihan keluarga terjadi. Ya, memaafkan kesalahan anggota keluarga dan menghargai setiap anggota keluarga yang Tuhan percayakan untuk kita kasihi. Orang bisa memilih banyak hal, tapi tidak bisa memilih keluarganya. Orang bisa berganti profesi, tapi tidak bisa mengganti anggota keluarganya. Harusnya kalau kita seumur hidup akan bersama dengan keluarga kita, atau seumur hidup kita akan bersama dengan pasangan kita, seharusnya kita melakukan investasi terbesar justru di hal ini. Namun seringkali kita nggak taruh waktu kita di sana, tapi kita sibuk mengejar karir, kita menginvestasikan waktu di pekerjaan atau bisnis kita lebih banyak, dan mengutamakan keberhasilan, kemapanan dalam hal uang. Lebih dari memikirkan bagaimana membangun relationship, satu kedekatan, membangun satu pernikahan, dan membangun hubungan dalam keluarga. Menurut penelitian, orang bisa mendapatkan self-esteem dari pekerjaan, tetapi mendapatkan kebahagiaan dari hubungan atau hubungan dengan keluarganya. Mari ambil waktu untuk membangun hubungan keluarga saudara. Ini tahun pemulihan keluarga. Karena hubungan yang erat tidak terjadi begitu saja. Dan pernikahan yang harmonis tidak terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan waktu, butuh pengorbanan, dan mungkin butuh biaya juga ya. Dalam masa pandemik dengan varian baru, orang dihimbau untuk tidak keluar rumah. Sehingga banyak orang yang bertemu dengan keluarga dalam satu rumah jadi lebih lama waktunya. Dulu mungkin hanya pas makan malam atau pas weekend aja. Tapi sekarang mungkin kayak lo lagi. Ada yang bilang jadi lebih dekat dengan keluarga, tapi ada juga yang merasa jadi lebih sering alami konflik dalam satu rumah atau dalam satu keluarga. Karena waktu yang dihabiskan lebih banyak, kemungkinan gesekan atau konflik menjadi lebih banyak pula. Makanya kita harus lebih mampu dalam memposisikan diri baik, berperan baik, berkomunikasi lebih baik, dan berespon baik dalam keluarga kita. Mari kita baca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita belajar harus lebih usaha lagi dalam memperbaiki diri. Karena butuh dua orang untuk berantem. Jadi kalaupun ada orang yang lagi rese atau tapi respon sabar kita bisa membawa suasana ke arah lebih damai. Seringkali kita nggak bisa sabar karena kita nyimpen kesalahan keluarga kita. Jadi sebetulnya sebelum ketemu sama orangnya aja, kita udah simpen kekesalan, simpen kekecewaan, simpen kebencian. Bahkan seringkali nggak ada masalah apa-apa yang besar, tahu-tahu malah jadi adu mulut, berantem. Ayo sabarlah dan ampunilah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Ampunilah dalam bahasa aslinya karitzomae, yang artinya to do something pleasant or agreeable to one, to do a favor to show oneself gracious, kind, benevolent, atau to give graciously. Jadi mengampuni itu bukan hanya saya sudah ampuni, cuma gue nggak mau ketemu muka lu lagi nih. Nah, tetapi yang namanya mengampuni satu tindakan yang aktif, positif, konstruktif. Dimana kamu itu diartikan mengampuni kalau saudara itu bawa dirinya nyenengin di depan orang yang tadinya kamu benci itu.
Do something pleasant and to do a favor. Bahkan saudara memberikan bantuan terhadap orang itu. Nah, kamu diartikan mengampuni kalau saudara berbuat kebaikan sama orang yang kamu sebelin itu. Saudara diartikan mengampuni kalau saudara sudah mampu memberi dengan murah hati terhadap orang yang mengecewakan kamu itu. Saudara dibilang mengampuni kalau saudara mulai bisa mendoakan mereka yang menyakiti dirimu. To show oneself gracious, kind, benevolent, to give graciously. Jadi bukan maafin, ampunin, tetapi gue ingetin ya pokoknya ya. No, tetapi beneran hatimu penuh kasih terhadap mereka yang buat salah sama diri kamu. Mari, ampuni sungguh-sungguh keluargamu, sekelilingmu. Dalam tahun pemulihan keluarga, hubungan keluarga dibangun dengan sikap, dibangun dengan setiap komunikasi kita, dibangun dengan setiap tindakan dan respon kita sehari-hari. Nah, kita mulai bisa mesti introspeksi diri nih. Karena kenyataannya orang bisa bicara ramah pada teman-teman di kantornya loh. Bahkan orang biasanya nggak berani memaki atau berteriak kalau rekan kerjanya yang membuat kesalahan. Tapi pertanyaannya, apakah kita memperlakukan orang-orang di rumah itu lebih sopan dan bisa memperlakukan orang-orang di rumah itu lebih baik dari orang-orang di luar sana? Jangan sampai terjadi seperti kata M. Hinckley, home is where you are loved the most and act the worst. Rumah padahal adalah tempat di mana kamu paling dicintai, tetapi rumah adalah tempat di mana kamu berperilaku paling buruk. Di Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Seorang terhadap yang lain dalam bahasa aslinya alelon, yang artinya one another, together, reciprocally atau mutually, from one to the other in a way that involves equal exchange between two people or groups. Satu tindakan yang dilakukan bersama-sama dan bersama-sama semua mendapatkan keuntungan, atau satu hubungan yang saling menguntungkan, yang melibatkan satu pertukaran yang adil, sama rata. Jadi bukan hanya kita yang sabar dan ampuni, tapi membutuhkan kerjasama setiap anggota keluarga. Mari doakan keluarga saudara. Jika masih ada beberapa anggota keluarga yang masih mengeraskan hati, tidak mau mengampuni, mari kita mulai dari diri kita. Doakan mereka, atau lembutkan hatimu jika selama ini ternyata saudara yang mengeraskan hati. Mari sabarlah dan ampunilah. Seorang terhadap yang lain merupakan satu hubungan timbal balik. Butuh kerjasama dan kerja keras setiap anggota keluarga untuk alami pemulihan keluarga. Bukan cuma didoakan, diharapkan, tetapi pada kenyataannya setiap anggota keluarga nggak ada komitmen untuk merubah responnya atau isi hatinya jadi lebih baik. Nah, kita lihat mental kita sebagai anggota keluarga, sebagai pelanggan atau pemilik nih. Karena kalau kita pergi ke restoran, kalau AC-nya mati, nggak nyaman, kita tinggal pindah restoran. Kalau lemari es rusak, kita nggak pusing. Dan selesai makan, kita bayar lalu keluar. Tapi kalau di rumah sebagai anggota keluarga, biasanya kalau AC mati, ya kita ganti atau kita perbaiki. Kalau lemari es rusak, kita betulkan. Dan selesai makan, malah kita biasa cuci piring. Pertanyaannya, apakah kita menempatkan diri kita seperti pelanggan atau pemilik di rumah? Karena banyak dari kita bisa iri dengan keluarga orang lain yang terlihat bahagia, tetapi kita tidak sedang sibuk membangun hubungan baik dalam keluarga kita. Keluarga bahagia adalah surga yang hadir lebih awal, kata G.B. Shaw.
Nah, kita bisa kok merasakan satu kebahagiaan atau seperti surga yang hadir lebih awal. Tetapi mari kita doakan, kita kerjakan dan perbaiki hubungan dalam keluarga yang bisa dimulai dari perbaikan pemulihan diri kita sendiri. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau ada yang bilang bahwa saya nggak dendam sama siapa-siapa kok, mari kita belajar firman Tuhan. Yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, dendam dalam bahasa aslinya itu momfe, yang artinya blame. To have a complaint against anyone dan quarrel. Kita bisa dibilang menaruh dendam kalau kita suka menyalahkan orang lain. Nah, ciri-cirinya nih ya. Kita bisa dibilang mendendam kalau kita cari kesalahan orang lain, cari kesalahan orang itu. Kita bisa dibilang pendendam kalau kita suka komplain, suka mengeluh tentang orang itu, suka merasa nggak cocok sama orang itu, suka merasa nggak suka sama dia. Dan kita bisa dibilang dendam kalau kita bertengkar sama dia. Kita ada konflik sama orang itu, ada pertengkaran, ada kesalahpahaman sama orang yang kita nggak suka itu, yang kita dendamkan itu. Mari bertobat, jangan dendam. Sabarlah dan ampunilah. Jangan simpan hal yang kotor dan busuk di dalam dirimu. Pastilah kamunya yang akan jadi bau busuk tercemar. Kamu yang jadi berubah jelek. Mari pahami, walau kita merasa nggak ada dendam sama siapapun, tetapi kenali dan perbaiki. Kalau kita suka nyalahin orang, itu, atau kita suka mengeluh tentang orang itu, kita suka sengit cari ribut sama orang tertentu. Nah, sebetulnya itu tandanya saudara masih menaruh dendam. Mari sabarlah dan ampunilah. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bahkan apabila orang lain yang menaruh dendam terhadap kamu, ya biasanya cara mereka bicara nggak enak. Sorot mereka tatapan membunuh yang penuh dendam, melotot panas, dan celetukannya, responnya biasanya ngeselin, cari ribut. Nah, di ayat ini kita diajak untuk sabarlah dan ampunilah mereka yang menaruh dendam juga terhadap kamu. Jadi walau mereka berperilaku rese dan jahat, kita harus tetap ampuni. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mari tunjukkan kasih Kristus kepada mereka, sehingga mereka bisa dipulihkan dan pemulihan keluarga secara besar-besaran pasti terjadi di tahun ini. Amin. Colossians 3 verse 13, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Maklumi dan adakan kelonggaran untuk kesalahan orang lain. Dan ampunilah semua orang yang menyinggungmu. Ampunilah semua orang yang menyakiti dirimu. Ampunilah semua orang yang bersalah kepadamu. Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampunimu. Maka kamu harus juga mengampuni orang lain. Semua orang. Karena kalau ada kata semua orang, karena kalau ada satu atau dua orang yang kesalahan yang kita simpan, kita dendam, maka yang kembali lagi kebusukan yang kita simpan itu akan mencemari pola pikir kita, akan mencemari respon kita. Jangan heran, orang yang banyak nyimpen kesalahan orang lain bisa jadi orang yang dikit-dikit mudah tersinggung. Karena amarah dari tahun 1945 masih dipelihara. Jadi memang seperti bom yang siap meledak. Ada pangeran satu kerajaan yang ketika diinterview banyak mengeluh bahwa ayahnya jahat. Padahal sang ayah menurut pendapat masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena kakeknya juga jahat, kejam, mirip. Ada salah satu penyanyi yang dikenal banyak orang, followersnya 49,1 juta orang. Baru saja ayahnya meninggal dalam kondisi berkekurangan, tetapi sang penyanyi menolak untuk mengampuni atau berbaikan. Begitu dalam luka yang dialami sehingga tidak bisa terhapus begitu aja sampai mereka dewasa. Mungkin sebetulnya ayah-ayah mereka itu
juga tidak mengerti bagaimana harusnya menjadi ayah yang baik. Mestinya nggak ada ayah yang sengaja menghancurkan kehidupan anak-anaknya, ngomong seperti, biarin aja, anakku nanti kalau besar biar benci aja sama saya setengah mati. Tapi ya luka itu udah terlanjur terjadi. Tapi ya seharusnya nggak ada ayah atau ibu yang bermimpi suatu saat nanti kalau saya udah dewasa saya mau menjadi orang tua yang paling mengecewakan. Nggak ada. Makanya saya ajak kita harus putuskan, ampuni. Putuskan kutuk kepahitan ini harus stop di saya, stop di generasi saya. Ngapain sibuk urus warisan dalam bentuk uang, tetapi ada warisan luka, warisan kutuk, dan warisan kepahitan, malah tidak direkonsiliasi, tidak ada pemulihan. Mari berbaik, berdamai dengan keluarga besar kita. Berbeda dengan pangeran yang mengumumkan kesalahan ayahnya ke seluruh dunia, dan penyanyi yang menolak ayahnya, tetapi ada satu hamba Tuhan yang memutuskan untuk mengampuni dan mendampingi sang ayah di hari tuanya. Padahal pada saat kecil hamba Tuhan ini sering mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya. Tetapi ketika ada pengampunan, ada kasih Kristus, maka ayahnya meninggal sebagai seseorang yang berubah total. Karena keputusan orang yang dilecehkan, disakiti, tetapi tetap mengampuni dan tetap mengasihi. Maka sebelum meninggal, ayahnya percaya kepada Tuhan. Kemarahan yang dipendam hanya akan menjadi racun yang mematikan, bukan jadi racun untuk orang yang menyakiti kita. Tetapi orang yang kita benci malah belum tentu terluka apapun, melainkan dendam untuk kepahitan itu menghancurkan diri kita sendiri. Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan, mampukan setiap kami, Tuhan, ada perbaikan, ada pemulihan. Mampukan setiap kami, Tuhan, menjadi lebih sabar dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Mampukan setiap kami, Tuhan, tidak menaruh dendam. Kami bersama mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Dan buat setiap orang yang menaruh dendam kepada kami, lembutkan hati mereka, Tuhan. Dan kalau ada orang yang menaruh dendam dan berperilaku tidak baik kepada kami, mampukan kami, Tuhan, sabar, mengampuni dan berlaku baik kepada mereka, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan. Kami rindu, Tuhan, mampukan setiap kami dimanapun para Max in Christ, dimanapun kami berada, Tuhan. Kami percaya ada pemulihan diri terjadi, ada pemulihan keluarga terjadi. In Jesus' name we pray, amen. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, lepaskan pengampunan atas menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka, karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray, amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross.
Thank you for your forgiveness. Kau Tuhan yang sanggup mengubah hidupku. Wow. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja
Saya berdoa dan percaya breakthrough is coming. Gereja Tuhan dipulihkan, diri kita dipulihkan, dan keluarga kita dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.